Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 ini tema kita adalah tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian 23, tahun penuaian ya. Dan untuk bulan September ini, subtema kita adalah The Giver of Growth atau Sang Pemberi Pertumbuhan. Saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada kata pertumbuhan ya. Tolong slide-nya Selik. Ya, pertumbuhan secara umum adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap. Perhatikan di sini, pertumbuhan secara umum adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap, tidak sekaligus, yang menyebabkan peningkatan dalam ukuran jumlah dan kualitas. Pertumbuhan dapat terjadi di berbagai bidang ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu perubahan terjadi secara bertahap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pertumbuhan itu ada peningkatan yang tentu disertai dengan kualitas. Kalau bicara kualitas ini tentu adalah kualitas yang baik. Pertumbuhan dapat terjadi di berbagai bidang. Di bidang apa saja? Kata pertumbuhan dapat dipakai untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan fisik, pertumbuhan karakter. Apa itu pertumbuhan karakter? Yaitu kemajuan sifat-sifat positif dalam diri seseorang seperti integritas, ketekunan, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Juga ada yang disebut dengan pertumbuhan rohani, yaitu peningkatan dalam hubungan pengenalan akan Tuhan. Contohnya semakin rajin beribadah, kita menyebut orang ini bertumbuh secara rohani. Dalam berdoa demikian juga, kemudian membaca Alkitab, biasanya jarang-jarang baca Alkitab, sekarang mulai rajin membaca Alkitab, itu disebut pertumbuhan secara rohani. Dan juga kemudian pertumbuhan itu terlihat ketika orang ini terlibat di dalam pelayanan di gereja. Kemudian kata pertumbuhan juga dipakai untuk pertumbuhan kesejahteraan keluarga. Ini bisa dipakai untuk skup negara atau skup yang besar ini Bapak Ibu sekalian, yaitu diukur dari beberapa aspek kehidupan. Misalnya yang disebut satu negara mengalami pertumbuhan kesejahteraan dalam keluarganya, yaitu ketika penduduknya itu secara ekonomi berkecukupan, kemudian dalam kesehatan, juga dalam pendidikan, dan tentu juga dengan turunnya angka perceraian. Indikator-indikator ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan keluarga di suatu negara sedang bertumbuh, ya. Sedangkan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, pertumbuhan kesejahteraan keluarga yaitu yang membuat ukurannya yaitu bagaimana mereka di dalam keluarga dan rumah tangga itu semakin cinta akan Tuhan. Kemudian keluarganya rukun, berbahagia, dan juga di dalam kehidupannya secara ekonomi atau keuangan itu berkecukupan, ya. Nah, pertumbuhan itu adalah sebagai suatu proses untuk menuju tuaian. Tuaian itu sebagai hasil dari pertumbuhan yang sehat. Mari kita buka sekarang ayat emas kita untuk bulan September ini, diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Aku menanam. Lebih keras lagi. 2, 3. Aku menanam. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk terjadinya pertumbuhan bukan berarti yang menanam dan menyiram ini tidak penting. Yang menanam dan menyiram juga penting. Tetapi ada yang paling penting dari semua yang penting, yaitu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Waktu saya masih tinggal di dekat gereja ini, di Rego Park sini, Bapak Ibu sekalian, saya punya tetangga namanya Michael, ya. Beliau adalah orang Amerika dan kerjanya bertugas di Departemen Pertamanan yang ada di New York City ini, ya. Jadi tiap hari dia ke kantor dan kemudian mengurusi taman-taman kota maupun taman-taman yang ada di kota ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian satu kali karena kami cukup dekat, Bapak Ibu sekalian, Michael ini di halaman depan rumahnya itu juga banyak tanaman, banyak bunga-bunga. Kemudian di backyardnya, di halaman belakang dia tanemin seperti tomat dan beberapa macam buah-buahan yang pohonnya kecil-kecil itu. Saya selalu mendapat bagian ketika panenan terjadi atas kebun-kebunnya yang kecil ini, Bapak Ibu sekalian. Satu kali Michael bilang begini, "Pastor, kamu kan orang Indonesia. Saya mau kasih hadiah sama kamu, yaitu saya mau tanemin bunga tulip di halaman depan rumahmu. Mau nggak kalau saya tanemin begitu?" Oh, saya bilang coba ya, saya runding sama istri sama anak, dan keluarga kami setuju untuk ditanami bunga tulip. Dan dia bilang, "Karena kamu orang Indonesia, maka saya akan tanamkan bunga tulip ini warna merah dan putih." Ya, saya masih ingat sekali waktu itu sekitar bulan November, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dia membawa alat, dia kemudian membawa benih bunga tulip. Seumur-umur saya baru tahu yang namanya benih bunga tulip ini itu mirip bawang merah begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan alat dia lobangi dan kemudian dia tanam benih bunga tulip ini, jumlahnya puluhan, ya, banyak banget, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian setelah selesai dia tutup semua, dia bilang gini, "Sekarang giliran pastor, tolong tiap hari sehari 2 kali, pagi dan sore, tolong disirami tanah ini." Jadi yang kelihatan nggak ada apa-apanya, cuman kelihatan tanahnya. Terus dia bilang, "Kalau ini lupa nyiram, nanti tulipnya nggak bakalan tumbuh." Ya, dan kemudian saya rajin sekali pagi dan sore saya menyirami. Kemudian persis dengan apa yang ditulis di 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Michael menanamnya, ya, dan saya menyiraminya. Michael dan saya nggak bisa memberi perintah kepada benih tulip itu, ya kan? "Ayo tumbuh, tumbuh, tumbuh. Aku katakan dalam nama Yesus, tumbuh, tumbuh. Aku perintahkan tumbuh segera." Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah hak kedaulatan Tuhan, ya. Tapi saya terus menyirami. Dan Michael bilang begini, "Nanti ya beberapa bulan kemudian akan bertunas dan bulan April nanti bunga tulipnya akan keluar dan akan berbunga." Benar loh Bapak Ibu sekalian, ya. Pada bulan April itu kemudian bisa keluar tuh bunga-bunga tulip dari tanah yang gundul, yang gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ada yang menanam, kemudian ada yang menyiram. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah Tuhan yang memberikan tuaian, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan atau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang bahwa pertumbuhan itu harus kita ingat hanya berasal dari Tuhan.
Bukan karena kuat dan gagah manusia, juga bukan karena alam, tapi semata-mata datangnya daripada Tuhan. Maka itu saya senang sekali dengan tadi lagu yang pertama yang berbicara tentang anugerahmu, anugerahmu, ya. Anugerahmu Tuhan itu adalah sumber kekuatanku, kata pujian itu. Nanti setelah selesai firman ini kita akan naikkan pujian itu. Nah, setiap orang, Bapak Ibu sekalian, memiliki peranannya masing-masing. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Allah lah yang membuat pertumbuhan itu terjadi. Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri dan membanggakan diri, membanggakan diri bahwa semua itu karena usahaku. Enggak. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa itu semuanya dari Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita ini hanya alat di tangan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan bahwa Tuhan Allah lah yang membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Jadi kalau ada di antara kita hari ini diberkati oleh Tuhan ketika kita menoleh ke waktu-waktu yang lampau, mungkin kita dibuat terheran-heran, kok bisa ya aku sampai kepada titik ini. Ingat, semuanya datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak hanya tentang apa yang kita bisa lakukan, tetapi tentang apa yang Allah lakukan melalui hidup kita ini. Tetapi ayat ini juga mau menyatakan kepada kita tentang pentingnya kerjasama satu dengan lainnya. Paulus menanam, Apolos menyirami. Artinya kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Selain kerjasama satu dengan yang lainnya, kita juga harus meminta penyertaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita itu nothing. Ya, saya pernah cerita di tempat ini satu kali ada teman dari Jakarta ngajak saya untuk beli kaos tangan. Ya. Saya biasa kalau beli kaos tangan itu pada 16 tahun yang lalu itu di 99 cent store ya. Itu harganya mungkin sekitar $1-2 itu kaos tangan ya kan. Saya bilang ini kaos tangan nih. Oh bukan pastor, kita pergi ke toko cari kaos tangan yang bagus ya. Dan kemudian kita pergi ke toko yang ada di Fifth Avenue Manhattan. Hampir saya semaput Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ternyata saya baru tahu ada sarung tangan harganya $1.000 lebih Bapak Ibu sekalian. Sedangkan saya biasa pakai yang $1, $2. Ini sarung tangan $1.000. Tapi meskipun sarung tangan itu $1.000, kalau nggak ada yang memakainya, maka sarung tangan tinggal sarung tangan tergeletak di etalasenya ya. Tapi sarung tangan yang $1-2 kalau ada yang memakainya, maka sarung tangan itu bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak ke restoran, bisa diajak kemana-mana, kemana kita mau pergi. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu sekalian, kita ada ini semata-mata karena anugerah Allah. Hari ini saya mendengar kabar ya seorang rekan hamba Tuhan yang cukup terkenal dan cukup saya kagumi di kota Jakarta. Saya rencananya pada tahun ini saya mau mengundang beliau untuk khotbah di acara kita setiap hari Kamis itu worship from home ya. Sementara saya belum sempat mengundang hamba Tuhan ini, tadi pagi mendapatkan berita hamba Tuhan yang masih cukup muda ini, umurnya 57 tahun, Bapak Ibu sekalian, sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada sungguh-sungguh semuanya karena anugerah Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur
dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk kita bersantai-santai, tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada bagian kita, itu tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, nanti Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita, ya. Kita harus mengerjakan yang terbaik. We are not the best, but we can do our best, ya. Kita harus mengerjakan yang terbaik apa yang kita bisa. Alkitab bilang peninggian, promosi bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, tapi peninggian atau promosi itu datangnya dari Tuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim itu diceritakan seorang pemuda yang penakut namanya Gideon, ya. Gideon ini adalah seorang pemuda yang penakut, dia minder dan merasa hidupnya tidak berarti. Tetapi Tuhan kemudian mau memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel untuk berperang, untuk memerangi orang Midian dan orang-orang yang ada di Amalek itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Alkitab bilang akhirnya Gideon mengumpulkan tentaranya dan dia mendapati kurang lebih ada 32.000 tentara yang berpihak kepada Gideon. Dan kemudian Tuhan bilang gini, Gideon, terlalu banyak, jangan 32.000 orang. Dan singkat cerita, kita sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya Tuhan hanya mengizinkan Gideon untuk membawa 300 tentara saja, ya. Sedangkan musuhnya di Alkitab bilang begini, bahwa tentara orang Midian itu banyaknya seperti belalang. Tidak terhitung banyaknya, banyak banget seperti belalang yang ada di lembah. Sedangkan orang-orang Midian selain tentaranya yang begitu banyak, dikatakan juga bahwa unta-unta mereka, tunggangan mereka untuk berperang, banyaknya itu seperti pasir di tepi lautan. Sampai Alkitab nggak bisa mencatat berapa banyak untanya, berapa banyak tentaranya. Ya, para teolog juga mengatakan begini, saking banyaknya juga nggak tercatat berapa jumlahnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 300 orang untuk menghadapi tentara begitu banyak. Hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian, tentu Gideon dan orang-orang Israel nggak akan bisa menang. Tapi mengapa Tuhan mau supaya Gideon hanya membawa 300 orang? Tuhan mau mengatakan begini, bahwa kemenangan itu bukan karena Gideon yang hebat. Kemenangan itu bukan karena 300 tentara yang hebat. Tapi kemenangan itu semata-mata karena Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama di bulan September ini kita harus menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pertumbuhan dalam hidup kita. Pertumbuhan keuangan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dalam apa saja yang Bapak Ibu sekalian kepingin ngalami pertumbuhan. Sumbernya itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sore ini saya akan berbicara tentang pertumbuhan di dalam kesejahteraan keluarga, ya. Dalam bulan September saya nanti akan berkhotbah masih ada 2 kali lagi. Nanti saya akan sampaikan berseri Bapak Ibu sekalian, karena minggu depan kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam kesejahteraan keluarga? Maka mau tidak mau, yang pertama kita harus
menabur atau menanam yang namanya benih, ya. Nah, kita yang ada di Amerika Serikat ini tahu, julukan dari kota New York adalah Big Apple. Kenapa? Karena apel di kota New York itu paling tepat Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga sampai beberapa kebun apel dibuka untuk umum dan kita boleh makan apel sepuasnya tanpa membayar, ya. Itu luar biasa saking melimpahnya. Kalau kita pergi ke Atlanta, Atlanta itu tempatnya buah peach, ya. Kalau kita pergi ke California atau Florida itu tempatnya jeruk Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia banyak durian, ya. Kalau durian itu ditanam di New York mungkin saja bisa, tapi nggak tepat tempatnya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita menabur benih tidak di tempat yang tepat, kita menabur benih yang tidak tepat, maka tentu hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan pertumbuhan kesejahteraan di dalam keluarga kita? Maka yang pertama kita harus menanam benih kasih, ya, benih kasih. Di mana kita harus menanamnya? Kita harus menanam benih kasih itu di dalam keluarga atau rumah tangga kita masing-masing. Saya pernah sampaikan, saya ketemu dengan beberapa orang aktivis gereja. Di luar dia terkenal orang yang penuh kasih dan baik banget. Tapi di rumahnya dia dikenal sebagai orang yang jahat. Orang yang sama sekali nggak ada kasih. Bapak Ibu sekalian, saya bilang orang yang begini kalau di luar kelihatan baik tapi di dalam kelihatan jahatnya, seperti setan katanya, ya, itu namanya pencitraan, ya. Data yang saya dapatkan kemarin dari lembaga anti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Amerika Serikat, sepertiga perempuan di Amerika Serikat, itu mengalami KDRT. Kemudian 1/4 pria di Amerika Serikat juga mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata ini bukan hanya terhadap pria dan wanita dewasa, anak-anak itu lebih banyak lagi mengalami yang namanya KDRT. Bukankah keluarga itu seharusnya menjadi tempat yang paling aman di dunia ini? Benar atau benar? Tetapi hari-hari ini ternyata keluarga menjadi tempat yang menakutkan dan menyeramkan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau kita mau mengalami pertumbuhan di dalam keluarga kita, mengalami kesejahteraan, ketika kita menaburkan benih kasih, Alkitab bilang begini, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang, maka itu yang akan dituainya. Bicara tentang kasih, tentu adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu sekalian, kasih yang tidak bersyarat itu seperti apa? Seperti Bapa di sorga mengasihi kita. Bapa di sorga itu mengasihi kita bukan karena kita ini baik Bapak Ibu sekalian, tapi karena Tuhan itu adalah kasih. Dan intisari dari Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya disebutkan di dalam satu kalimat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita menanam benih kasih di dalam keluarga kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu awal yang baik. Saya sampaikan begini, kalau kemudian ada anggota keluarga kita itu menjengkelkan,
dan menyebalkan. Inilah kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan yang namanya kasih. Sebab kata Alkitab, kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan orang-orang yang tak mengenal Tuhan? KDRT itu terjadi, mengapa? Karena mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan. Ya, beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan oleh video yang sangat viral dari Indonesia. Ada hamba Tuhan yang kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Sementara di luar dia terkenal sebagai seorang yang terhormat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nggak boleh terjadi atas jemaat Tuhan yang ada di BMC New York. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Alkitab bilang, bukti kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, maka kita harus mencintai orang-orang yang kelihatan. Kalau anggota keluarga kita yang kelihatan, kita nggak bisa mencintai. Maaf, omong kosong kalau kita berkata kita ini sedang mencintai Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 13 yang namanya kasih itu panjang sabar, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Maka itu kalau kita mendapati anggota keluarga kita, sekali lagi kalau kita mendapati anggota keluarga kita, entah itu suami kita atau istri kita, atau orang tua kita, atau anak-anak kita, kita harus ingat yang namanya pertumbuhan itu adalah proses yang berlangsung terus menerus. Jadi karena kita tahu dia sedang ada dalam proses, maka itu please dilarang keras untuk menghakimi. Amin. Termasuk di gereja ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cuman bisa melihat selumbar di mata saudara kita atau kuman yang ada di seberang lautan, sementara gajah di pelupuk mata kita, sementara ada balok di mata kita, Bapak Ibu sekalian, keluarga kita nggak akan mengalami yang namanya kesejahteraan. Maka itu waktu konseling, dalam konseling pranikah, saya sampaikan secara terbuka kepada calon-calon mempelai bahwa untuk memulai suatu pernikahan itu adalah hal yang amat sangat mudah. Sekali lagi, untuk memulai suatu pernikahan, rumah tangga itu amat sangat mudah, ya. Tetapi bagaimana menjalaninya day by day, hari demi hari, itu dibutuhkan kita untuk terus menanam yang namanya benih kasih. Dan beruntung kita punya yang namanya Allah Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah Roh Kudus itu yang akan selalu mengingatkan dan menolong kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan, mengalami keluarga yang sejahtera. Yang kedua, kita harus menanam benih yang namanya benih pengampunan. Ya, bersama saya ucapkan benih pengampunan. 2, 3, benih pengampunan. Ya, kata pengampunan itu adalah hal yang mudah untuk diucapkan. Dalam doa Bapa kami yang ada di dalam sorga, itu dikatakan, Bapa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian Petrus berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Apakah 7 kali? Tuhan bilang, enggak, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Artinya apa? Kita harus dalam sehari mengampuni
orang yang bersalah kepada kita berkali-kali, ya kan? Kalau dunia pakai standar, ya 1 kali, ya 2 kali, awas sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, standar kita adalah Alkitab. Amin. Dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau kamu cuman mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, kamu sama saja sedang menipu dirimu sendiri. Bicara tentang pengampunan, forgive itu harus disertai dengan yang namanya forget, ya. Peristiwanya sudah kejadian, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan orang Alzheimer, kita bukan orang bodoh, kita bukan orang yang lupa ingatan. Kita ingat dengan jelas peristiwa-peristiwa yang melukai dan menyakiti kita. Tetapi yang namanya mengampuni, forgive and forget, ketika kita ingat akan peristiwa itu lagi, kita nggak deg-degan. Kita nggak marah. Kita nggak nangis lagi. Kita nggak uring-uringan lagi. Itu artinya kita sudah mengampuni. Tetapi ketika kita masih ingat akan peristiwa itu, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kita nangis, kita uring-uringan, itu artinya kita belum mengampuni. Ibu Yongki hari ini dipakai oleh Tuhan untuk mengkonseling banyak ibu-ibu, banyak wanita, ya, baik yang beragama Kristen maupun orang-orang yang bukan Kristen. Dari Indonesia, konseling, telepon, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa yang berkata, aku nggak bisa seperti Ibu Yongki. Ini yang berkata orang Kristen, ya. Dan Bu Yongki bilang begini, oh, kamu jangan seperti aku, tapi seperti Tuhan. Harus seperti Tuhan. Kamu bukan nggak bisa, tapi kamu nggak mau. Ya, memang peristiwa itu amat sangat menyakitkan. Apa yang dikerjakan oleh orang itu, entah itu suamimu atau orang lain, itu memang salah. Tapi itu nanti yang ngurus adalah Tuhan. Tuhan bilang kamu nggak boleh jadi hakim. Nanti Tuhan yang menghakimi. Alkitab bilang kasih. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Menutupi segala pelanggaran. Dan buat Ibu Yongki itu hal yang tidak mudah. Tapi dalam kitab Ibrani berkata, orang yang datang kepada kasih karunia Allah, tahta kasih karunia Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Kalau kita pergi ke toko donat, kita akan mendapatkan donat. Kalau kita pergi ke toko ayam goreng, kita akan mendapatkan ayam goreng. Kalau kita datang kepada tahta kasih karunia Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan anugerah Allah. Kita bisa mengasihi dan mengampuni, bukan karena kita hebat, tapi karena kita datang kepada Tuhan Allah, maka kemudian kita bisa melakukan firman Tuhan. Ibu Yongki membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar bisa forgive and forget buat saya yang telah berkhianat kepada Ibu Yongki ini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini ketika peristiwa apa yang pernah terjadi dalam keluarga kami diingat kembali oleh Ibu Yongki, bahkan dipakai untuk menjadi bahan kesaksian, sama sekali nggak ada kecewanya, nggak ada bencinya, nggak ada sakit hatinya, nggak pakai nangis-nangis, ya. Kenapa? Karena Ibu Yongki sudah benar-benar mengampuni. Dan waktu Bu Yongki benar-benar mengampuni, ya, itu terjadi pada tahun 2000-an Bapak Ibu sekalian. Hari ini sudah 24 tahun berlalu dan Tuhan
angkat dan pulihkan keluarga kami. Dan Tuhan bukan hanya mau angkat keluarga kami, tapi Tuhan juga mau angkat dan pulihkan keluarga Bapak Ibu semuanya, sehingga mengalami yang namanya keluarga sejahtera. Amin. Ya, jadi yang pertama kita harus menanam benih kasih. Yang kedua, kita harus menanam benih mengampuni. Ya, di sini ada Gian dan Naomi yang mana tahun depan akan melangsungkan pernikahannya. Jadi ini sebagai bekal, ya kan? Jadi penting banget itu. Dan kemudian yang ketiga, ya, yang tidak kalah pentingnya, kita harus menanam benih yang namanya komunikasi. Bersama saya ucapkan komunikasi. 2, 3, komunikasi. Dr. Edwin Loiskull, tokoh kegerakan pria sejati, ya, dia bilang begini, komunikasi itu bukan kemampuan untuk berkata-kata, tapi komunikasi adalah kemampuan untuk mendengar. Sekali lagi, komunikasi itu bukan kemampuan untuk berkata-kata, tapi komunikasi itu adalah kemampuan untuk mendengar. Di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19, ya, Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita ini dikasih mulut 1 dan telinga 2. Artinya apa? Tuhan mau kita banyak mendengar, bukan banyak berkata-kata, ya. Nah, yang namanya mendengar bukan mendengar dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi waktu kita berkomunikasi, mendengar, semua kegiatan harus berhenti. Dulu waktu saya nggak ngerti yang namanya komunikasi, ya, sambil mainan handphone, sambil nonton televisi, melakukan aktivitas, kemudian Ibu Yongki ngomong, ya kan, berbicara, saya bilang berbicaralah, ngomong tuh, aku dengar, ya kan. Itu bukan komunikasi yang baik, Bapak Ibu sekalian. Komunikasi yang baik yaitu meletakkan semua aktivitas dan kemudian ditatap pembicaranya itu sampai kita benar-benar mengerti. Edwin Loiskull berkata begini, bahwa komunikasi itu akan menghasilkan hubungan. Hubungan akan menghasilkan keintiman. Keintiman itu menghasilkan pengaruh. Pengaruh akan menghasilkan yang namanya perubahan. Jadi waktu kita menanam benih komunikasi, maka yang kita tuai adalah keintiman. Bersama saya ucapkan keintiman. 2, 3, keintiman. Ya, orang kalau lagi pacaran seperti Gian dan Naomi ini, ngomongnya bisik-bisik, kita nggak dengar, mereka cekikak-cekikik, ya kan? Bisik-bisik aja, dia bisa dengar, ya kan? Tapi suami istri yang udah nikah sekian lama, ya kan? Mereka ngomongnya kadang sambil berteriak, padahal nggak budek, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa Gian dan Naomi ngomongnya berdekatan, bisa bisik dia bisa dengar, selain orangnya dekat, hatinya dekat. Suami istri, kenapa ngomongnya kasar, berteriak-teriak, orangnya dekat, tapi hatinya berjauhan. Di rumah kami ada peraturan, dilarang saling berteriak kecuali rumah sedang terbakar. Ya kan, kalau rumahnya kebakaran ya teriak-teriak lah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu ditulis di dalam kitab Kolose maupun di dalam kitab Amsal dan kitab-kitab yang lain. Dalam komunikasi pakai perkataan sehingga bisa mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya. Sekali lagi, yang namanya pertumbuhan itu adalah
proses terus menerus. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Tuhan datang ke dunia ini memanggil Bapak Ibu sekalian bukan secara kebetulan. Karena Tuhan mau Bapak Ibu sekalian semuanya memiliki keluarga yang sejahtera. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan bagaimana kita kemudian menyirami benih yang sudah ditabur, ya. Ingat, benih yang sudah ditabur itu harus disirami. Disirami itu harus secara teratur. Dalam konteks ini Rasul Paulus, dia mau supaya jemaat di Korintus itu yang sudah ditaburi benih firman Tuhan oleh Rasul Paulus, maka kemudian Apolos ini melanjutkannya dengan apa? Dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, di dalam keluarga setelah kita menanam benih kasih, benih pengampunan, benih komunikasi, maka apa yang harus kita lakukan untuk menyiraminya? Yaitu yang pertama, kita harus saling mendahului untuk memperhatikan atau memberi hormat dalam keluarga itu. Bukan soal pangkat suami istri, orang tua dan anak, ya. Dan itu kami lakukan di dalam keluarga karena kami punya kebiasaan setiap pagi bangun pagi untuk doa pagi. Maka yang pertama, ketika saya bangun pagi yang pertama, saya pasti menyapa Bapa di sorga. Saya bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itu saya ucapkan setiap hari. Yang kedua, saya selalu pegang istri saya cium dia, saya bilang, I love you sayang, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Ya, kepada anak saya, Kesia yang tinggal dengan kami serumah, kami juga melakukan itu, saling mendahului siapa aja yang boleh cepet-cepetan. Nggak harus anak, nggak harus suami, nggak harus istri, tapi saling. Demikian juga ketika anak mau pergi ke sekolah misalnya, ya kan, kita ucapkan kata berkat kepada mereka. Dan waktu anak pulang sekolah, atau kemudian suami pulang dari pekerjaan, atau ketika istri pulang dari perjalanan keluar rumah, kita ini harus menyambutnya. Ya, apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus menyambutnya, celebration, celebrate, ya. Hore, suamiku sudah pulang di rumah dengan selamat. Hore, anakku sudah pulang sekolah. Hore, kekasihku sudah datang. Itu harus di-celebrate. Ya, disambut dengan baik. Jangan sambil nonton televisi, oh kamu udah datang ya. Ya kan? Seolah-olah kehadirannya tidak dibutuhkan. Ya, itu namanya bukan sedang menyirami, tapi kita harus memperhatikan. Dan kemudian apa yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu kalau kita intim, pasti kita tahu bahwa ada anggota keluarga kita sedang bad mood, ya kan? Waktu sedang bad mood, Amsal bilang ini, seperti buah apel emas di atas pinggan perak, ya. Ketika situasi menjadi baik, kita tanya apa yang sedang kamu hadapi, masalah apa yang sedang terjadi. Itu cara kita merawat. Yang kedua, bagaimana cara kita menyirami tadi benih-benih yang sudah ditabur itu, yaitu kita harus konsisten di dalam perkara-perkara rohani. Salah satunya apa? Doa bersama. Bicara soal doa bersama, ini bukan soal berbicara 1 jam atau 2 jam. Doa bersama itu bisa 5 menit. Bapak Ibu sekalian, saling mendoakan
dan saling memberkati. Kita akan menjadi intim bersama siapa kita berdoa. Kita akan menjadi intim dengan orang yang kita doakan. Dan kita akan menjadi intim dengan Tuhan di mana kita mengalamatkan doa-doa kita. Ya. Dan ayat yang terakhir dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menanam benih, kita sudah menyiraminya, dan kita belum melihat pertumbuhan. Ayat ini mau bilang kepada kita, jangan stres, jangan depresi, ya. Nantikan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Seperti bunga tulip itu, ya, setelah sekian bulan maka benih tulip itu tumbuh kemudian menjadi bunga tulip yang indah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, bagian kita harus kita kerjakan, nanti Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Jadi sekali lagi, dilarang stres, dilarang depresi, ya. Kesimpulan, yang pertama, mengalami pertumbuhan kesejahteraan keluarga, kita harus menanam benih yang tepat. Apa benih yang tepat dalam keluarga? Yaitu benih kasih, benih pengampunan, dan benih komunikasi. Yang kedua, kita harus menyirami secara teratur. Apa itu yang harus kita kerjakan? Sengaja meluangkan waktu untuk saling memperhatikan. Dan yang kedua, kita harus konsisten dalam perkara-perkara rohani. Dan yang ketiga, kita harus menantikan Tuhan seperti yang ditulis di Mazmur 27 ayat yang ke-14, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan nanti pemimpin pujian akan menaikkan pujian anugerah tadi, ya, mulai dari referennya. Mari kita berdoa. Materai siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Sebentar kalau kami mau masuk dalam perjamuan kudus, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Aba ya Bapa. Kalau hari-hari ini kami masih sakit hati, kami dendam, kami kecewa, kami tidak bisa mengampuni, Bapa, kami mohon kekuatan daripada Engkau. Sehingga dengan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus, kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau menanam benih kasih itu, khususnya dalam keluarga kami. Dan kami mau kembali menjalin komunikasi. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika komunikasi ini terbangun, maka keintiman itu akan terjadi.